Korupsi merupakan suatu kata yang sering kita dengar di berbagai media, baik media massa, internet, TV, radio, sosial, maupun di perbincangan sehari-hari. Isu korupsi juga menjadi isu panas yang sejak lama selalu diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang. Namun, persepsi masyarakat umum mengenai korupsi hanya sebatas bahwa korupsi merupakan tindakan buruk dan tindakan yang dapat dikenai sanksi. Apakah selalu demikian? Lantas apakah pengertian korupsi dan mengapa korupsi bisa disebut sebagai tindak pidana? Mari kita bedah. Apa itu korupsi? Menurut Black Law Dictionary, korupsi merupakan sebuah perbuatan ataupun tindakan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, di mana terjadi penyalahgunaan antara tugas resmi dan juga kebenaran lainnya. Di dalam konteks kriminologi terdapat 8 tipe kriminologi, antara lain ada political bribery, political kickbacks, kemudian election fraud, kemudian corrupt campaign practice, ada discretionary corruption, kemudian illegal corruption, ideological corruption yang merupakan penggabungan antara discretionary corruption dengan illegal corruption, dan yang terakhir adalah mercenary corruption. Syekh Hussein Alatas yang merupakan seorang sosiolog dari Universitas Malaysia menjelaskan tentang ciri-ciri yang menjadi pembeda antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang lain. Yang pertama, tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini menjadi pembeda antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencurian dan penggelapan. Yang kedua adalah dilakukan secara rahasia, maksudnya hanya pelaku yang mengetahui tindak pidana korupsi itu. Yang ketiga, unsur kewajiban dan keuntungan timbal-balik tidak hanya berupa tentang uang, bisa saham, tanah, bahkan jabatan. Dan yang terakhir ialah pelaku berusaha berlindung di balik pembenaran hukum dikarenakan pelaku memiliki kekuasaan serta mempengaruhi suatu keputusan yang seperti biasa terjadi di lingkungan pemerintah, universitas, dan sekolah. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, dirumuskan dalam 30 jenis tindakan yang nantinya akan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir ada gratifikasi. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto yang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur tindak pidana korupsi ada 3. Yang pertama, tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum, baik secara arti material maupun secara arti formal. Yang kedua, tindakan pidana korupsi merupakan tindakan yang berkaitan dengan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Lalu yang ketiga adalah merugikan keuangan negara. Tindakan pidana korupsi itu merupakan tindakan yang mengganggu perekonomian negara. Yang berikutnya adalah penyebab tindak korupsi menurut Syekh Hussein Alatas. Beliau menyampaikan ada 10 penyebab tindak pidana korupsi. Yang pertama, ketiadaan atau kelemahan pimpinan dalam posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi. Lalu yang kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Yang ketiga ada kolonialisme. Yang keempat ada kurangnya pendidikan. Yang kelima kemiskinan. Yang keenam tiadanya hukuman yang keras atau hukuman yang membuat jerah pelaku. Lalu yang ketujuh ada kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Kelapan, struktur pemerintahan. Yang ke-9 ada perubahan radikal, dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah keadaan masyarakat itu sendiri. Sebagai stimulus pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pada tahun 1999, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat KPK dibentuk. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK, terdapat 4 tugas pokok dari KPK, yaitu 1. Menyusun jaringan kerja atau networking yang kuat dan memperlakukan institusi yang ada sebagai counterpartner yang kondusif. Yang kedua, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, berfungsi untuk melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan. Oke, sekarang kita beralih ke data mengenai kasus korupsi di Indonesia. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan,
60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 putusan inkrah, dan 51 putusan perkara. Pada setiap era kepresidenan di Indonesia, tentu telah banyak upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi. Yang pertama, pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, telah dibentuk Undang-Undang Keadaan Bahaya yang menghasilkan panitia Republik Aparatur Negara yang menangani data kekayaan pejabat negara, dan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi. Pada masa Orde Baru atau kepemimpinan Soekarno, dibentuknya lagi Pemberantasan Korupsi atau PPK, Komite 4, dan juga dijalankan operasi tertib. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, dicetuskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada masa Gus Dur dibentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi pada akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Pada era selanjutnya, pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, dibentuk UU Nomor 20 Tahun 2001 dan KPK. Lalu yang selanjutnya dalam masa kepemimpinan Presiden kita yang ke-6 atau Susilo Bambang Yudhoyono, beliau membentuk tim pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Lalu selanjutnya pada masa kepemimpinan Joko Widodo, dalam nawacita prioritas kedua dan keempat, berisikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemberian kepercayaan publik pada institusi demokratis negara. Di negeri yang penuh tipu muslihat, korupsi seolah jadi perkara lumrah. Perburuan menjadi paling kaya, menjadi hobi para abdi negara. Harapan kami dengan video ini dapat berkontribusi dalam perbaikan moral dan mentalitas bangsa.